penonton Berita Teater, kita masih berlanjut dengan Mas Arief dengan cerita-cerita bagaimana dia membuat film. Bagaimana seorang tunanetra membuat film. Oke, Mas Arief, kita lanjutkan. Yang tadi belum terjawab, adalah bagaimana dengan asosiasi ini, filmmaker tunanetra. Ya, Juga mungkin ada forumnya, maksudnya misalnya forum festival atau apa. Bagaimana dengan itu? untuk asosiasi film tunanetra di Indonesia belum ada ya. Tapi untuk film Oke. disabilitas secara umum sudah mulai semakin ada. Di Jakarta, di Semarang itu sudah mulai terbentuk gitu ya. Komunitas-komunitas film yang menaungi teman-teman filmmaker disabilitas secara umum gitu ya. Yang tunanetra kita juga baru komunitas yang Sat Adi Rajasa yang sudah kita buat. Tapi untuk asosiasinya sendiri memang belum ada. Oh, berarti forum yang diperuntukkan para filmmaker tunanetra ini juga belum ada ya? Misalnya kayak festival film untuk tunanetra gitu belum Belum, pernah ada. belum pernah ada. Festival film untuk tunanetra, kemudian adanya mungkin festival film inklusi itu ada. Kalau yang untuk tunanetra gitu memang saya belum pernah menemukan. Oke, apa harapan Mas Arief? Kenapa? Maksudnya gini, pertanyaan lebih pada mengapa Mas Arief memilih ekspresi film? Kedepannya apa yang Anda inginkan, bayangkan atau apapun terhadap film yang dihasilkan oleh teman-teman tunanetra ini. Oh iya. Pertama ya, kenapa saya Daripada milih visi ya. ya, Ya, ya. ya. Jadi saya sendiri kan tadi ya banyak risau dengan adanya film-film tunanetra yang cenderung tadi ya ke arah stigma masih dikasihani dan lain-lain. Jadi saya merasa bahwa ini bukan wajah tunanetra yang sesungguhnya. Oke. Wajah tunanetra yang sesungguhnya harus difilmkan oleh tunanetra sendiri yang Oke. mungkin secara behavior, kebiasaan yang lebih tahu gitu ya, lebih tahu tentang apa itu tunanetra sendiri. Nah, dari situ saya mulai masuk dan saya ingin mencoba pelan-pelan untuk masuk ke dunia film agar dunia film itu benar-benar inklusi, dari segi produksinya juga inklusi, dari segi hasil juga inklusi gitu. Teman tuli juga bisa lihat ya dari suaranya itu dengan cara menggunakan subtitle. Kita juga sebaliknya harus menggunakan audio description atau dengan menggunakan pembisik. Nah, itu biar teman-teman tunanetra juga bisa mengakses karya-karya film. Nah, banyak film-film viral yang sudah kita ketahui di media sosial gitu, tapi ketika teman-teman mau mengakses bingung mau kemana. Ketika ke bioskop juga terkadang di bioskop itu tidak ada akses yang cukup untuk kita. Pas datang sendiri nggak ada yang membisiki gitu misalnya, atau harus ibaratnya kita tuh harus ke bioskop ya harus bayar double gitu, bayarin pendamping misalnya ya, bahasa kasarnya kita bayarin pendamping. Tiket yang katanya diskon 25.000 sekarang kita harus bayarnya 50.000 kayak gitu ya, effortnya harus seperti itu. Maka ini harus segera mulai dikurangi dengan cara tunanetra terjun ke dunia film. Kita ceritakan keunikan-keunikan yang pernah dilakukan oleh teman-teman tunanetra atau yang dialami oleh teman-teman tunanetra ke dalam dunia film. Kemudian teknologi yang tunanetra gunakan itu seperti apa juga kita demonstrasikan di film, pengalaman-pengalaman mereka. Oke. Itu semuanya harus di film, dan menurutku sampai sekarang film itu menjadi media yang paling strategis untuk mempromosikan isu-isu disabilitas gitu. Itu bisa dibuktikan dari ketika saya screening tour kemana-mana, jumlah penonton tidak pernah di bawah ekspektasi gitu. Oke. Artinya selalu lebih banyak dari perkiraan. Ya, itu artinya ini peluang banget. Ketika nanti semakin banyak tunanetra yang tahu film, bisa produksi film, mengenal film, dilibatkan dalam di dunia perfilman, diajak berkarya, nanti ke depan dunia film di Indonesia akan sangat inklusi dan aktor itu ya sesuai dengan
apa yang diperankan gitu dari tunanetra ya nanti ya aktornya tunanetra gitu, yang lain juga yang lain. Jadi betul-betul sudah bagus gitu dunia film gitu ya. Mas, kalau ini kalau fasilitas umum kan beberapa saat yang lalu juga beberapa sudah sudah disesuaikan ya. Ada jalan yang untuk mereka yang tunanetra gitu. Ya. Bagaimana dengan fasilitas bioskop umum? Kan belum ada nih fasilitas khusus bioskop untuk tunanetra kan belum ada. Ya. Nah, bioskop umum itu apakah sudah menyediakan fasilitas untuk teman-teman tunanetra? Iya, ya memang faktanya seperti itu ya. Jadi faktanya adalah yang sudah menyediakan fasilitas untuk tunanetra ya salah satunya toilet umum gitu ya. Toilet umum sudah ada jalan-jalan gitu. Itu pun dipakai angkringan, dibuat jualan gitu. Ya. Nah, di situ saya juga sudah buat film. Besok beberapa hari lagi akan tayang. Film itu menceritakan tentang bagaimana penjual-penjual di trotoar yang memakai hak-hak teman-teman disabilitas akan kena prank dari disabilitas itu sendiri. Nah, dia akan meninggalkan apa yang dia langgar dengan apa ya? Mungkin dengan cara yang unik. Mungkin di film itu nanti silahkan nanti bisa saya share kemana-mana, nanti bisa siapa tahu menemukan dan ikut memviralkan ya film ini. Filmnya apa judulnya? Untuk judulnya film ini tentang judulnya jangan rampas hak kami gitu judulnya. Akan diputar di mana? Nanti akan di-upload ke channel YouTube Yaki Tunis. Yaki Tunis itu yang dia ada channel YouTube, kemudian nanti juga akan di-upload ke Twitter film ini. Karena Twitter salah satu cara ampuh juga untuk melawan banyaknya mungkin di masyarakat yang nggak tahu tentang disabilitas dan lain-lain. Itu harus kita edukasi dengan film. Nah, di situ nanti genrenya komedi ya. Nah, kemudian yang di bioskop menurutku juga lebih parah lagi. Jadi bioskop itu selain bertangga dan kadang-kadang tangganya juga tidak beraturan, nomor kursinya juga kita juga tidak tahu nomornya di mana gitu. Karena tidak ada informasi khusus ya. Informasi khusus atau pendamping khususnya untuk nyari kursi gitu ya. Kalau bioskop sebelum film diputar gelap ya wajar, kita udah nggak ngaruh gitu ya. Urung mlebu wis peteng gitu. Nggak apa-apa itu nggak apa-apa gitu, bagus. Mas, kalau di Jogja itu kan ada JAV yang sebetulnya itu forumnya forum Asia ya. Iya. Ada JAV. Ya. Anda pernah datang ke sana? Nah, kebetulan setiap tahun di JAV itu saya selalu hadir. Oke. Selalu hadir, tapi di JAV itu sementara ini memang belum ada film disabilitas yang dapat apresiasi gitu ya. Masih film-film belum dapat apresiasi itu artinya sudah pernah ada dan tidak dapat apresiasi atau belum diberi wadah? Belum dicolek dan belum diberi wadah gitu. Oke. Iya. Belum dicolek ya? Iya. Bagaimana kalau situ nyolek nyolek panitianya? Nah, iya bisa. Jadi saya pernah nyolek panitia JAV dan ternyata panitia itu juga tiap tahun ganti-ganti ya ternyata ya. Jadi dicolek Raisa ya. Raisa, iya. Tiap tahun ganti-ganti. Saya juga punya teman-teman yang di sana juga ada. Dan ternyata sama. Nah, jadi mungkin kita nyoleknya harus ketika mereka sudah mau mengadakan kegiatan itu. Biasanya kan juga ada film yang harus didaftarkan, yuk daftarkan filmmu, bla 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 bla. Nah, di situ ketika nanti kita mendaftarkan film karya teman-teman netra, ya harus diberi space dan space-nya nggak harus mungkin kalau mereka nggak rela di bioskop yang gede itu, ya dicarikan tempat lain. Yang penting diberi space gitu. Yang penting untuk ada ruang diskusi. Karena selama ini di event-event seperti itu teman netra itu hanya jadi penggembira. Diundang, disuruh dengerin film karya yang lain dan ternyata ya di situ kita jadi penggembira aja gitu, penggembira tiap tahun nih seperti itu tiap tahun. Padahal kalau secara logika kan teman-teman itu tinggal ketik aja film tunanetra, film tuli, film ada di YouTube banyak. Bahkan kalau filmnya nggak ada ya trailernya ada. Ya tinggal aja hubungi mereka kan ya. Tapi mungkin ya tadi belum ada kesadaran yang baru dari teman-teman
festival gitu ya, yang ngadain festival. Maka ya seringnya kita jadi penggembira. Oke. Iya. Mau nggak besok kalau apply saya bantu gitu? Sangat mau, sangat. Iya ngerti deh. Pak Wani Pira, Pak. Mas, kalau tadi kan bicara soal bagaimana film-film justru banyak yang lebih senang merepresentasikan kenyataan tunanetra sebagai sebagai sosok yang memelas gitu. Iya. Nah, saya itu pernah nonton 2 film. Yang pertama judulnya Satoichi, yang kedua judulnya The Beast gitu. Oh iya. Satoichi itu bercerita tentang seorang pendekar pedang gitu. Iya. Dia selalu menang bertarung, dikeroyok berapapun dia menang. Pertama itu. Kemudian yang The Beast itu seorang tunanetra, dia anumerta angkatan darat kalau enggak angkatan laut aku lupa gitu. Iya. Ya juga begitu. Artinya mereka melakukan perkelahian gitu, itu sangat presisi. Iya. Nah, menurut Anda keberlebih-lebihan itu, kalau boleh saya bilang begitu, manusiawi nggak? Nah, ini menarik. Jadi kembali yang pertama tadi ya. Jangan-jangan sampai juga bisa begitu. Iya, kembali pertama kayak ada kayak di Indonesia kayak ya tadi ya si buta dari gua hantu. Nanti jangan-jangan ada si buta dari gua hero gitu. Gua Selarong. Gua Selarong gitu muncul. Ya, tapi mereka lupa ketika bikin film mereka nggak survei dulu budaya netra. Keren. Mereka nggak survei dulu budaya netra. Netra itu juga menggunakan indera penciuman misalnya. Mereka juga menggunakan bahasa-bahasa verbal yang sedikit berbeda dari yang lain. Sopo kowe? Misalnya sopo kowe? Atau menggunakan bahasa verbal lainnya yang mungkin teman-teman nggak pakai dalam sehari-hari. Nah, kemudian cara pegang pedangnya terlalu sempurna kayak gitu tadi. Itu bisa dibilang bahwa mereka nggak berlebihan, tapi mereka kurang survei, kurang mendalami netra itu apa. Akhirnya budaya netra nggak ada di dalam film itu, budaya netra nggak ada. Dan teman-teman netra sendiri ketika nonton filmnya, kita dengerin gitu, juga ikut heran gitu. Kok bisa ya? Ikut kayak gitu. Gitu ya? Iya, sama gitu. Karena ya tadi, budaya mereka nggak masuk. Nah, itu perlu banget. Padahal kalau bikin film kan biasanya risetnya panjang gitu. Nah, mungkin yang banyak lupa di situ. Dan saya juga ada kayak di Avatar kan juga ada tokoh-tokoh yang kayak yang dewa yang tanah itu juga tunanetra kayak gitu. Nah, itu masih agak mending, dia masih ada risetnya untuk disabilitas. Kemudian beberapa film animasi sudah lumayan bagus. Tapi di film non animasi sepertinya masih banyak yang kurang survei dan terlalu berlebihan. Bahkan ada di mana difabel itu tunanetra ya, difabel itu nggak nabrak sama sekali. Ada. Nggak nabrak sama sekali. Ya? Iya, nggak nabrak, nggak nyenggol apa-apa. Karena kalau di film-film itu kan dicitrakan pendengarannya kemudian sangat tajam. Penciumannya sangat tajam. Bahkan gitu. Arah gitu dia tahu gitu. Iya, itu kurang riset aja menurut saya, kurang survei ya. Iya. Tidak setajam itu. Kalau setajam itu paling suara di kos saya masih saya dengar sekarang ini ya. Oh gitu ya. Iya, enggak. Sementara Anda sama temen sekos saja sering tabrakan kalau di rumah ya? Iya, di kampus aja ketika teman saya main HP, saya tabrakan, saya bilang, kamu jangan main HP, itu saya senggol. Wih, kok ono tongkatnya ya podo jebule. Oh. Terus itu bilang udah dasar buto gitu. Ya kayak gitu itu kayak aduh kurang survei. Saya sering komen, jadi saya kan juga suka nonton film disabilitas yang internasional. Ada salah satu merek HP yang bikin film seorang tunanetra jadi fotografer, itu ada juga. Nah itu yang dari Korea itu bagus, itu mereka survei, bahkan bahasanya juga hari ini kamu baunya berbeda, kamu pakai parfum apa, menggunakan bahasa-bahasa yang sering dipakai tunanetra. Terus tunjukkan suaramu, suaramu hari ini sangat ceria sekali, nah kayak gitu. Itu budaya-budaya netra yang tidak ada di film-film lain dan mungkin harus semakin banyak film yang memang harus diperankan oleh teman-teman tunanetra dan juga budaya tunanetra jangan lupa dimasukkan. Nah, masih menyoal soal Satoichi, The Beast atau film-film yang yang tokohnya
seperti film lama Science of Woman misalnya, Ya, itu tokoh-tokoh yang di dalam ketunanetraannya mereka sangat presisi gitu. iya. Nah, menurut Anda ini, menurut Anda, saya tidak sedang membangun opini. Menurut Anda ini apa justru bukan penekanan terhadap kemelasan para tunanetra? Kalau dari konteks teman-teman kita yang bikin film, itu memang ada sedikit cara ya, mungkin dari mereka yang pengen merubah juga, pengen merubah stigma masyarakat tentang tunanetra. Tunanetra juga harus bisa jadi hero gitu ya, harus jadi hero, jadi ini tokoh yang luar biasa gitu ya. Tapi kalau dari segi teman-teman netra yang pemerhati film gitu ya, ini juga masih sama sebenarnya. Tadi kita seperti kayak seperti orang yang berbohong berarti. Kayak ibaratnya saya akan menceritakan tentang pantai Parangtritis padahal saya belum pernah ke sana. Saya tahu dari artikel gitu. Artikel-artikel tentang Parangtritis saya ceritakan dengan apik, dengan baik, padahal saya belum pernah ke sana. Oke. Nah, di film-film itu kan juga seperti itu. Oke. Mereka Sok tahu ya. sok tahu gitu ya. Jadi sotoy gitu ya mereka. Sotoy. Jadi teman-teman ketika dengerin film itu gitu ya merasa bahwa wah ini nggak bisa, ini di dunia nyata nggak ada, kecuali memang betul-betul fiksi, dan memang dari awal itu diceritakan juga fiksi, tapi tetap sama aja, kembali ke tadi, fiksi juga harus survei juga sama. Oke. Di situ jadi budaya netra tetap harus ada. Jadi makanya saya sekarang lagi menulis buku ini judulnya buku panduan pembuatan film inklusi. Sampean yang nulis? Ya, saya Oke. sendiri. Jadi, Akan terbit kapan, Mas? rencananya besok Hari Disabilitas Internasional, saya akan launching buku itu Desember tanggal 3. Oke, siap. Ya, jadi judulnya buku panduan pembuatan film inklusi wujud keberagaman dalam sinema. Wah, elah, boleh tepuk tangan. Oke, pertanyaan terakhir, mungkin terakhir ya. Ya, Ini sangat klise. Kalau tadi saya nyinggung JAV sebagai satu contoh komunitas yang sudah ada gitu. Ya. Apa harapan Anda terhadap peranan pemerintah terhadap keberadaan Anda sebagai filmmaker tunanetra? saya harap pemerintah dan komunitas film yang ada itu menggandeng kami teman-teman filmmaker tunanetra, menggendong kita, memanggul kita, merangkul kita dari segi mungkin pendanaan, pelatihan, kemudian keterlibatan langsung dari festival itu, sehingga film kita yang sedang diproduksi maupun sudah diproduksi ataupun film-film yang mungkin sudah sampai hilang gitu ya, karena memang hanya sampai di situ aja, itu bisa dihargai dengan forum-forum yang ada, dengan pendanaan yang ada, dengan fasilitas yang ada, kemudian skill yang mungkin bisa di-upgrade, teman-teman netra dilatih bagaimana caranya tunanetra itu bisa menghidupkan kamera, bisa pegang kamera, bisa menghidupkan film itu ya penuh ekspresi, karena kendalanya dari teman-teman tunanetra adalah ekspresi gitu ya. Tunanetra itu adalah salah satu difabel yang paling tidak kaya ekspresi gitu ya. Mereka banyak yang tidak tahu ekspresi terkejut, ekspresi sedih, ekspresi takut, ekspresi macam-macam. Mereka nggak banyak yang ngerti. Nah, itu tantangan dari kita. Nah, ini kita perlu banyak pelatihan, kemudian digandeng oleh banyak pihak untuk membesarkan karya teman-teman yang baru diproses maupun akan diproses. Jadi kedepannya masyarakat bisa menikmati karya teman-teman tunanetra maupun disabilitas lainnya ya sebagai film, bukan sebagai film tunanetra, bukan sebagai film tuli, bukan sebagai film daksa, tapi sebagai film yang berkualitas dan memang layak untuk diangkat ke layar lebar. Oke, terima kasih teman-teman. Begitu perbincangan berita teater kali ini yang mendatangkan tamu Mas Arif. Kita berharap
Kalau Mas Arief bisa berharap kepada pemerintah, tetapi juga tidak terlalu cukup jika Mas Arief dan teman-teman juga tidak melakukan penyerangan. Mungkin kita bisa berharap Mas Arief juga dan teman-teman getol untuk melakukan penyerangan supaya apa yang diharapkan bisa ketemu. Begitu teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu di berita teater yang selanjutnya. Salaman Mas. Ayo Mas. Waduh. Makasih.